Road 5, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar, selamat menikmati akhir pekan Anda di hari ini, hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 dan mudah-mudahan di akhir pekan ini kabar Anda sehat dan Anda sudah punya rencana apa nih untuk menghabiskan waktu akhir pekan Anda. Semoga menyenangkan tentunya. Dan pendengar, di sesi opini publik Lintas Makassar pagi akhir pekan kami tentu mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, berkomentar di sini melalui telepon interaktif di 0821 34 kali 9440, di WA kami juga di nomor yang sama 0821 34 kali 9440. Dan pendengar, kita membahas untuk pagi hari ini terkait rencana penghapusan sistem penjurusan di SMA yang mana baru-baru ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek meluncurkan kebijakan baru yaitu menghapus sistem penjurusan di SMA, dan kebijakan ini juga sebagai bagian dari program kurikulum baru yang akan diterapkan pada tahun ini. Dan nantinya tidak ada lagi yang namanya kelas jurusan IPA, IPS maupun bahasa di lingkungan pendidikan SMA. Nah, pendengar, bagaimana komentar Anda? Setujukah Anda dengan penghapusan sistem penjurusan di SMA? Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon di 0821 34 kali 9440 dan juga WhatsApp di nomor yang sama. Anda juga bisa menyaksikan pendengar siaran kami melalui streaming YouTube di RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Di situ Anda bisa boleh absen dulu nih siapa yang hadir saat ini menyaksikan streaming kami di YouTube dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa meninggalkan komentar Anda tentunya di kolom komentar. Setujukah Anda dengan penghapusan sistem penjurusan di SMA? Silakan pendengar, untuk Anda yang pagi ini ingin menyampaikan pendapat Anda, bagaimana nih Anda yang tentunya pada saat sekolah dulu ada penjurusan ya, pada saat SMA ada IPA, IPS maupun bahasa, dan dengan adanya kebijakan ini ternyata menimbulkan banyak pro kontra yang bermunculan di kalangan masyarakat. Kubu pro menilai bahwa kebijakan tersebut langkah yang revolusioner. Sistem penjurusan di SMA selama ini dinilai justru menimbulkan berbagai macam stigma negatif yang mencoreng dunia pendidikan, seperti adanya kesan superior di jurusan tertentu. Dan bagi kubu kontra, sistem penghapusan justru bisa saja menimbulkan kemajuan dan kemunduran ya. Dan ada yang menyampaikan juga bahwa diharapkan pemerintah tidak mengambil langkah tergesa-gesa, terutama di bidang pendidikan. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 0821 34 kali 9440, termasuk di WhatsApp dan juga melalui kolom komentar di YouTube dan juga di fanpage Facebook di Pro 1 RRI Makassar. Nah, pendengar, informasi terkait penghapusan jurusan di SMA yang menimbulkan pro kontra ini kami akan hadirkan terlebih dahulu laporan rekan kami Rahmadani berikut ini. Baru ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan suatu kebijakan baru, yaitu menghapus sistem penjurusan di SMA. Kebijakan ini juga sebagai bagian dari program kurikulum baru yang akan diterapkan pada tahun ini. Jadi, tidak ada lagi yang namanya kelas jurusan IPA, IPS maupun bahasa di lingkungan pendidikan SMA. Dengan adanya kebijakan ini, banyak pro dan kontra yang bermunculan di kalangan masyarakat. Kubu pro menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan suatu langkah yang revolusioner. Sistem penjurusan di SMA selama ini justru menimbulkan berbagai macam stigma
stigma negatif yang mencoreng dunia pendidikan, seperti adanya kesan superior di jurusan tertentu, seperti diungkapkan Anggi, warga Makassar. Jadi saya sangat setuju sekali dengan memang di go internasional memang kayak gitu sekarang. Kita harus mengikuti zaman. Setuju sekali ada kotak-kotakan. Seperti yang diketahui, jurusan IPA, ilmu pengetahuan alam, selama ini selalu dianggap superior. Banyak orang tua yang meyakini bahwa jika anaknya menyandang status sebagai anak IPA, maka kesuksesan mereka lebih terjamin daripada jurusan lain seperti IPS atau bahkan bahasa. Bagi kubu kontra, sistem penghapusan jurusan bisa saja menimbulkan kemajuan dan kemunduran. Hal ini diungkapkan Syafir, salah satu warga Barombong. Syafir meminta pemerintah tidak mengambil langkah tergesa-gesa terutama di bidang pendidikan. Saya sarankan kepada pemerintah, janganlah gegabah. Banyak bukti pemerintah terburu-buru dalam mengambil kebijakan, apalagi namanya kurikulum. Kemajuan atau kemunduran bisa terjadi dua-dua. Karena pemerintah ini baru menghayal. Sebaiknya pemerintah dalam mengambil kebijakan, apalagi namanya pendidik, duduklah bersama dengan pakar, dengan ahli. Jangan hanya DPR. DPR tahu apa? Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim bakal menerapkan kurikulum pendidikan baru pada 2022. Dalam kurikulum baru tersebut tidak ada lagi penjurusan IPA, IPS, dan bahasa untuk siswa kelas 11 dan 12 SMA. Kurikulum tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada siswa agar menekuni minatnya secara fleksibel. Lintas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1, demikian laporan Rahmadani terkait penghapusan jurusan di SMA yang menimbulkan pro dan kontra. Nah, untuk Anda pendengar kami yang ingin menyampaikan pendapat Anda, juga ada dengan penghapusan sistem penjurusan di SMA. Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda, kami nantikan melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440. Termasuk Anda bisa menyampaikan komentar di WhatsApp di nomor yang sama. Kita terima penelpon yang ingin menyampaikan pendapatnya pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Idam. Selamat pagi Pak Wahyu. Sehat Pak Wahyu? Insyaallah. Sarapan apa pagi hari ini yang sudah disiapkan? Belum piada karena sendiri kayak ini. Oh, belum piada. Karena kan mamanya ada di rumah sakit. Oh masih sakit yang tempo Iya, yang si baby tuh. Iya. Masih dalam perawatan. Jadinya sendiri. Membujang ya? Ya, jadi saya keseharian selama mamanya di sana, tetangga yang ngurus. Oh, Masya Allah. Oke. Sampai tetangga loh yang ngurus. Oke. Iya, karena saya udah tahu apa-apa Bang, udah tahu masa, udah tahu apa-apa. Dia minta tolong sama tetangga. Luar biasa. Oke, pagi-pagi walaupun perut mungkin sudah bunyi-bunyi, tetapi ya, bunyi-bunyi nih. Gak apa-apa kali ya komentar dulu. Ini terkait penjurusan di SMA sebagai orang tua juga, mungkin juga pengalaman dulunya. Nah, seperti apa ini dengan penghapusan sistem jurusan di SMA? Setuju atau seperti apa? Saya sih sebetulnya setuju ya. Setuju karena kenapa? Supaya tidak ada yang merasa bangga dan tidak ada yang merasa disepelekan. Ada yang bangga kah? Biasanya kalau gitu. artinya ini kembali kepada individunya ya. Iya. Cuma artinya mindset seperti itu yang perlu dihilangkan. Iya. Jangan sampai merasa saya jurusan ini kok jurusan itu ya kok. Kalau jurusan IPA merasa bahwa lebih mungkin begitu merasa superior. ini. Artinya mungkin menganggap masa depannya lebih bagus daripada jurusan IPS. Mungkin seperti itu. Artinya ini kan kembali kepada personalnya. Ya. Tidak semua siswa seperti itu, tidak semua. Tapi artinya kan biasanya ada yang seperti itu. Ya. Bahkan dulu saja waktu saya zaman masih sekolah dulu. Ya. Sekolah di mana? Sekolah di sini ada deh. Sekolah pembuangan. Nah itu ada istilah seperti itu dulu. Oke. Dulu kan saya waktu sekolah masih sistem rayon. Sistem rayon. Kita tidak lulus sekolah ini kita jatuhnya di sini dibilang makin pembuangan. Seperti itu. Itu dulu seperti itu waktu zaman saya masih sekolah. Ya. Apalagi saya kan dari teknik, STM jurusan mesin. Dulu kalau umpama kita ambil jurusan otomotif atau elektro, gue tahu elektro, gue tahu otomotif.
Seperti itu, artinya ada rasa-rasa seperti itulah. Tapi kalau umpama untuk sistem kurikulum seperti ini, artinya tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi merasa jurusan. bahwa di jurusan ini, saya jurusan ini, tidak ada lagi. Oke. Jadi tidak ada lagi saling gimana ya. Karena kan biasanya seperti itu waktu namanya juga anak sekolah masih, artinya itu darah mudanya itu melonjak. Nah, akhirnya timbullah hal-hal yang seperti itu. Oke. Jadi baguslah, artinya saya setuju kalau misalkan penghapusan jurusan seperti itu, karena kan masing-masing dipelajari, maupun IPA, IPS. IPA kan menyangkut masalah kayak semacam apa ya, ilmu pengetahuan alam, sosial, seperti itu. Jadi saya setuju lah kalau misalkan tidak ada lagi istilahnya kotak-kotak istilahnya ya. Oh, kotak-kotak tahu. Tidak ada pengkotak-kotakan. Tidak di kotak-kotak lagi bahwa ini itu tidak lagi. Karena dulu saja Bang itu ya, waktu zaman sekolah, dulu kan sekolah yang ngetop itu kan SMA 1. Yang di jalan apa? Bokaraeng. Ya. Itu kan dulu kalau sekolah di mana? Sekolah di Semansa. Dulu kan orang singkat-singkat namanya SMA 1 Semansa. Sama dengan saya STEM 2, singkatnya STEMDA. Kamu sekolah di mana? Semansa, tahu Semansa. Oke. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Jadi setuju ya? Setuju, Dihapus. supaya tidak lagi namanya kotak-kotak, tidak lagi siap. seperti ini apa segala macam. Tidak ada lagi yang sekolah keren, sekolah pembuangan, tidak ada lagi istilah seperti itu. Oke. Karena Siap. belum tentu yang sekolah di sekolah keren, otaknya keren juga, belum tentu. Dan belum tentu juga sekolah yang di pembuangan, otaknya tidak keren, belum tentu. Itu kembali kepada individunya masing-masing. Pak Wahyu, minta maaf. Ini kayaknya sudah ada yang panggil nama Pak Dengeng, Pak siapa? Apa? Tetangga kayaknya sudah bawa mie sarapan ya. Oke. Iya. Oke, makasih banyak Pak Wahyu. Oke, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Bang Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu sudah bergabung juga bersama kami di Lintas Makassar pagi. Kalau Pak Wahyu setuju dengan penghapusan jurusan ya, biar tidak ada pengkotak-kotakan, biar tidak ada jurusan yang merasa spesial. Itu yang dulu dirasakan begitu ya. Biar siswa diberi kesempatan untuk menekuni minatnya secara fleksibel dengan tidak ada penjurusan. Anda pendengar, setujukah dengan penghapusan sistem penjurusan di SMA? Seperti apa pendapat Anda? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Baji-baji. Baji-baji Ji. Waalaikumsalam. Pak Sudah sarapan? Andi Akbar. Sarapan saya pukis coklat keju sama gitu. susu. Oh. Tolong dilempar ke sebelah itu. Sini saya lempar. Oh, tapi istri saya cuma menyiapkan. Nanti saya potong ya. Iya. Saya bagi dua. Oke. Seperti apa Pak Roman? Iya, mau tidak mau kalau sudah jadi kebijakan keputusan pemerintah ya. Itu yang terjadi. Tapi kalau pendapat tak ada SMA Pak. Sebenarnya ada plus minus saya kira. Kalau pembagian jurusan, sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Ya. Karena di situ kita bisa melihat potensi kita, kita cocok nggak di jurusan ini atau tidak. Karena kalau hanya diserahkan pada anak, ya secara karena pastor anak ya dia memilih jurusan walaupun dia tidak sesuai dengan sebenarnya bakat di situ. Tidak, iya, banyak seperti itu kan. Seperti dulu saya waktu SMA. Pada saat terakhir ke kelas 2, saya itu ditempatkan di IPA. Oh anak IPA. Tapi saya minta pindah. Oh pindah? Saya minta pindah. Kenapa? Karena memang artinya potensi saya minat saya bukan di situ. Bakat saya bukan di situ. Oh tapi secara penjurusan? Secara nilai? Saya ditempatkan di situ. Oh padahal sebenarnya bukan minat tak di situ? Saya bukan tidak selesai di situ. Jadi saya minta pindah. Oh begitu. Tapi saya itu kenapa pindah? Padahal anak-anak maunya ke situ. Saya tidak, Bu. Itu kalau dia saya lain. Saya itu artinya sesuaikan dengan kemampuan saya. Kemampuan saya di IPS ya saya di IPS lah. Daripada saya paksakan di IPA, ini saya nanti ketinggalan. Bisa Ji? Waktu itu? Bisa Ji. Jadi saya pindah di IPS seperti itu. Artinya tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada faktor gengsi sebenarnya. Artinya kan itu sesuai kemampuan kita.
Artinya itu kan masing-masing jurusan kan punya kelebihan. Kalau memang Anda memang orang pintar, walaupun di IPS, kalau Anda memang minat Anda di situ, artinya kemampuan Anda di situ, ya, maka asal bakat Anda di situ. Tidak ada menjadi masalah sebenarnya kalau menurut saya. Ya. Saya tidak pernah minder kok. Kalau saya di IPS, tidak pernah. Dan itu kan masing-masing. Itu masing-masing. Jurusan itu ya memang kemampuannya di situ. Bukan karena kita di IPS bukan karena bodoh. Karena potensi kita di situ. Bakat kita di situ. Iya, jangan hanya karena faktor gengsi. Kita akhirnya mau memilih walaupun kemampuan kita bukan di situ. Akhirnya kita tambah bodoh, bukan tambah pintar, tambah bodoh. Itu. Ini sebenarnya di bahasa. Mungkin ini kemampuannya di situ. Kira-kira kalau dulu kita di IPA apa yang terjadi? Mungkin saya tidak bisa masuk. Jangan kali 15 tahun ke 10 besar sudah bisa masuk. Oh begitu ya? Ya karena itu kan lebih banyak menghafal, rumus, kimia atau apa kan kemampuan saya bukan di situ sebenarnya. Jadi itu saya minta pindah waktu itu. Jadi saya tidak merasa apa. Untung saya tidak merasa kita berani waktu itu Pak Roman. Seandainya kita tidak berani, untung berani waktu itu menyampaikan begitu. Ini saya harus jujur. Wah, artinya nilai yang kita dapat itu tidak mutlak menjamin kita bahwa kita kan banyak faktor yang apa namanya, banyak faktor yang bisa melatar belakang kenapa nilai kita misalnya nilai IPA kita tinggi misalnya banyak. Pada saat itu kan termasuk saya dulu di sekolah kan aktif dalam olahraga sepak bola, jadi banyak guru-guru yang kenal saya waktu itu. Iya, bukan karena faktor itu dia kasih saya nilai tinggi kah atau apa? Atau faktor mencontek mungkin? Kalau itu tidak. Oh bukan, maksudnya orang lain Pak Roman. Iya. Okay. Jadi itu sebenarnya itu ada plus minus sebenarnya. Bagus sebenarnya kalau ada pemberian jurusan juga. Minusnya apa tadi? Plusnya dari tadi plusnya kita sampaikan. Iya. Itu tadi minusnya itu bagi orang yang beranggapan apa namanya negatif kepada dia kalau kita merasa dia bodoh, iya kan? Itu sebenarnya bukan seperti itu. Karena masing-masing jurusan itu punya kelebihan. Iya, punya kelebihan itu masing-masing jurusan. Kalau begitu kenapa di perguruan tinggi ada jurusan seperti itu? Ada ekonomi, ada hukum, ada apa? Tapi kan tidak pernah masalah, kan masing-masing jurusan punya kelebihan, punya jurusan tersendiri. Kan tidak ada bercampur itu. Jadi tapi kalau tidak ada disamakan lagi, artinya tidak ada lagi EPS, tidak ada lagi IPA, bahasa. Ini kan berarti kembali anak-anak kita harus dituntut lagi belajar ekstra keras lagi. Ya toh? Kalau pembagian jurusan kan mungkin ada hanya beberapa mata pelajaran. Setelah selesai pembagian jurusan kan bertambah lagi. Pasti itu. Maka anak-anak kita pasti belajarnya juga harus ekstra keras. Lebih banyak lagi harus dipelajari. Belajar IPA, belajar IPS lah, bahasa lah. Itu pasti akan terjadi itu. Tapi katanya ini ada kurikulum baru yang akan diterapkan tahun ini. Kita tunggu saja. Iya, kita tunggu saja. Bagaimana ini bentuk dari kurikulum ini? Apakah artinya ada lagi spesifik lagi untuk itu ya kita tunggu saja. Tapi kalau saya sih ya setuju kalau itu sudah menjadi kebijakan pemerintah, ya kita harus ikuti. Sebagai harus ikuti, harus patuh dengan aturan itu. Siap. Tapi mungkin perlu pengkajian lebih dalam lagi sehingga apa namanya kebijakan ini tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari ya. Jangan kita mengambil suatu kebijakan keputusan seperti ini instan. Iya. Tapi memang harus mengalami pengkajian, penelitian yang panjang, perencanaan yang panjang dan matang, sehingga hal-hal yang bisa mengganggu di kemudian hari itu bisa diminimalisir itu, bisa diatasi. Jadi tolonglah Pak, jangan hanya mengambil seperti ini instan lah. Hari ini kita ambil baru langsung mau diterapkan, itu jangan. Siapa ini kita? Mohon, siapa ini kita bicara tadi? Oh, Menteri Pendidikan kita sampaikan. Ya, Menteri Pemerintah lah. Oh, pemerintah. Oh, iya, kan lebih sopan bahasanya kan. Oh, Masya Allah. Kita, orang tua itu kan harus seperti itu. Ya. Kita dengan lebih sopan. Mudah-mudahan kita seperti itu ya, pemerintah juga mendengar. Ya, kalau kita sih oke-oke saja Dam ya. Siap. Apa yang diputuskan apa yang diterapkan oleh pemerintah kita, tapi itu tadi Pak harus melalui pengkajian. Itu lebih, penelitian lebih matang dulu supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Saya kira seperti itu Dam. Kayaknya tenggorokan tak sudah mulai agak kering. Boleh minum tehnya dulu Pak Roman ya. Assalamualaikum Pak Roman. Pak, roti kering lagi.
Nggak apa-apa. Bisa gigit-gigit nih atau celup-celup dulu biar panas ya. Bisa digigit tapi itu masuknya itu bahas susah. Oke, makasih Pak Roman. Selamat sarapan. Oke, dan lanjut Yeah. juga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roman setuju dengan penghapusan sistem penjurusan di SMA ya. Nah, untuk Anda pendengar, setujukah penghapusan sistem penjurusan di SMA ya? Mungkin dari pengalaman yang Anda rasakan seperti apa? Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440. Penelpon selanjutnya setelah Pak Roman, setujukah penghapusan sistem penjurusan di SMA? Kita terima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Abdullah Sewa. Betul. Di Makassar. Oke. Pak Abdullah? Ya. Kenapa diam Pak Abdullah? Iya, kenapa? Apa yang ini? Kita bahas seputar rencana penghapusan sistem penjurusan Pak Abdullah. Nah, kalau Pak Abdullah seperti apa? Setujukah ini menimbulkan pro kontra Pak Abdullah dengan penghapusan sistem penjurusan di SMA? Saya kira tidak usah dijadikan sebagai kontra itu. Karena apa yang dipikirkan oleh menteri itu dia sudah matang pemikirannya. Ya. Ya. Supaya tidak ada lagi pembatasan-pembatasan di SMA itu toh. Supaya mereka semua sama. Iya. Karena bagaimanapun juga katakan di sini ujung-ujungnya ijazah jadi aburu semua. Ya. Iya. Nanti kalau sudah selesai nih semua itu, mungkin jurusannya yang di sekolah lain, dapat kerjanya dia lain. Jadi tergantung daripada individunya. Iya. Jadi kalau pemerintah mau, ya silakan saja dengan dia. Karena dia itu sudah lebih mengetahui dan dia sudah pelajari. Iya. Supaya tidak ada lagi yang betul dikatakan tadi Pak Wahyu, ada merasa dirinya dikecilkan, ada merasa bangga, ada merasa sombong. Saya jurusan ini. Padahal kalau saya lihat semua, setelah ujian sama-sama dapat ijazah dibilangnya sama, jadi semua lulus jadi itu. Iya. Okay. Jadi saya serahkan kepada pemerintah. Dia menjalankan bagaimana dia punya institusinya. Karena dia lah yang berwenang daripada kita semua ini. Siap Pak Abdullah Sewa. Setuju ya? Saja. Oke, Iya, terima kasih saja. Pak Abdullah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Nah, pendengar, penghapusan jurusan di SMA menimbulkan pro kontra. Kalau Anda nih, setujukah rencana penghapusan sistem penjurusan di SMA? Anda boleh bergabung bersama kami di 082134 kali 9440. Kami nantikan partisipasi Anda di 082134 kali 9440. Setujukah dengan penghapusan penjurusan di SMA? Beberapa komentar masyarakat juga kami akan bahas. Ada Tommy, pengalaman saya mau kuliah ekonomi, mau masuk IPS, dipaksa guru masuk IPA waktu itu. Giliran saya masuk fakultas ekonomi, semester pertama saya bingung, tidak nyambung sama sekali apa yang saya pelajari di IPA. Oke. Silakan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung. Komentar masyarakat lainnya, Anwar, tepat sekali kebijakan menghapus penjurusan ini. Tapi ada catatan, guru BK memiliki pengetahuan yang terus berkembang seputar profesi-profesi. Guru BK wajib tahu bekal apa saja yang dibutuhkan tiap profesi, termasuk profesi-profesi masa depan. Kita terima penelpon kembali setelah Pak Abdullah Sewang di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Pak Sakir di Barombong. Pak Sakir di Barombong. Sehat Pak Sakir? Alhamdulillah. Mudah-mudahan penyiar juga sehat. Makasih Pak Sakir. Amin amin.
Silakan Pak Sakir, komentar tak? Ini tentang kurikulum ini, Mas. Ya, sistem penjurusan yang Sistem dihapus. penjurusan, tapi itu fokusnya ke kurikulum nanti. Kurikulum baru. Iya, apa yang akan diajarkan. Betul. Dulu kan dibagi jurusan kita memang sudah terbukti bagus. Mm-mm. Artinya sudah kelihatan di situ bakat-bakat tertentu. Mm-mm. Dan sesuai dengan pasar yang akan dituju. Mm-mm. Ke fakultas ini, fakultas itu, jurusannya seperti ini, mau bekerja di perusahaan pemerintah, pilih jurusan itu, ini. Jadi tepat sekali. Cuma inilah niatnya pemerintah tentu bagus. Tapi saya sarankan, mudah-mudahan pemerintah mendengar ini. Apa saran tak Pak Sakir? Saya punya saran, pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk apa, menyangkut pendidikan. Saya harap pemerintah juga ikut melibatkan para ahli pakar jurusan pendidikan. Cukup banyak tersebar di mana-mana pakar, ahli pendidikan, ahli kurikulum. Tapi terkesan pemerintah biasanya hanya duduk dengan DPR selesai. Nah, nanti ditentang sama masyarakat, di demo sama mahasiswa, kebakaran jenggot baru sadar. Oh iya betul ya. Sebaiknya kita libatkan pakar ahli. Karena hadis sendiri mengatakan, karena kita ini orang beragama. Ya. Ketika pekerjaan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ini jelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sakir, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda. Setujukah Anda dengan penghapusan sistem penjurusan di SMA? Kami nantikan partisipasi Anda di telepon 082134 kali 9440. Kami nantikan partisipasi Anda. Dan ada Mulyadi yang berkomentar, sangat setuju dengan konsep seperti sekarang. Tidak setuju dengan dihapus penjurusan, biar anak-anak tidak terlalu banyak beban mata pelajaran. Kami kembali terima penelpon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa Pak? Di mana? Dengan Dembani di Goa. Deng Bani di Goa. Iya. Terima kasih sudah bergabung Deng Bani. Kabar tak sehat? Terima kasih. Sehat Deng Bani. Ya. Pada dasarnya, Ya. kalau menurut saya itu, Silakan Deng Bani. ya terima kasih. Kita harus tahu dulu sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga pemerintah ingin menghapuskan sistem penjuruan. Ya. Namun saya merasa bahwa seingat saya dulu keputusan itu supaya kita cepat lebih fokus untuk mencapai cita-cita sebenarnya. Ya, betul. Artinya mempercepat bagaimana atau lebih mengefektifkan bagaimana kita mengasah keterampilan, kan? Seperti itu. Jadi penjurusan itu sangat penting sejak SMA, karena disitulah kita sudah mulai membina diri kita supaya lebih cepat memahami apa kemampuan kita. Jadi keterampilan kita sudah diasah sejak SMA, terus lanjut lagi mau kuliah jurusan apa, itu lebih tepat. Nah, kalau tidak ada lagi penjurusan, berarti semua biasa-biasa saja, ya kan? Ya. Tidak ada pengetahuan dasar. Misalnya kita mau jadi dokter atau kita mau jadi politikus, tidak ada dasar-dasar dari sejak SMA. Jadi begitu kuliah mulai dari nol lagi. Seperti itu. Ingat saya latar belakangnya itu penjurusan seperti itu tujuannya. Nah, berangkat lagi dari pengalaman teman yang kerja di luar negeri, di Jepang misalnya. Ya. Orang Jepang itu katanya cepat fokus. Dia mau kerja apa? Dia mau keahlian apa? Dan sehingga teman-temannya itu dia cuma taunya, orang Jepang itu taunya cuma pasang baut saja. Tidak tahu melas, tidak tahu mengotak-atik elektronik. Tapi kita Indonesia tahu semua. Tetapi kenyataannya
Jepang lebih maju daripada kita. Artinya penjurusan itu fokus pada pendidikan keahlian apa yang kita mau, lebih bagus dibina sejak SMA. Namun kembali lagi, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pemerintah mau menghapuskan sistem kejuruan? Apakah karena selama ini mungkin kejuruan tidak begitu efektif? Misalnya fisika atau IPA, tidak nampak bahwa dia ini orang ahli IPA. Biologi, dia tidak nampak. Sehingga mungkin pemerintah menganggap percuma ini ada penjurusan. DBU misalnya. Ya. Begitu barangkali, Pak. Terima kasih banyak Deng Bani. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng Bani, terima kasih di Makassar juga sudah bergabung bersama kami menyampaikan pendapatnya. Ini tidak setuju ya dengan adanya penghapusan sistem penjurusan di SMA. Anda yang lain pendengar yang masih ingin menyampaikan pendapat Anda, silakan kami tunggu di 082134 kali 9440. Dan kami bacakan juga beberapa ini komentar ya di komentar masyarakat, komentar netizen ya terkait penghapusan penjurusan. Ini ada Pak Rian yang juga menyampaikan berharap dengan kurikulum baru peserta didik bisa memilih sesuai bakat dan keinginan untuk masa depan meraih cita-citanya, diberikan kebebasan untuk memilih beberapa mata pelajaran yang diinginkan sesuai kebutuhan dan minat peserta didik. Berbeda dengan dulu harus ada tes untuk masuk ke jurusan tertentu sehingga siswa tidak masuk jurusan sesuai keinginan. Semoga bisa diaplikasikan dengan baik dan memberi perubahan menuju generasi yang lebih baik lagi. Kemudian ada komentar lainnya, ada Akbar Adipasa, semoga nantinya dalam realisasi tidak menimbulkan kebingungan bagi para pendidik. Ini karena sistem yang akan merubah sistem yang sudah lama sekali berjalan di Indonesia. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju dan SDM yang dihasilkan juga semakin baik, sehingga Indonesia ke depan juga semakin baik dan maju. Baik, dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, setujukah Anda dengan penghapusan sistem penjurusan di SMA? Kami masih nantikan partisipasi Anda di 082134 kali 9440. Namun kami jeda dulu pendengar ya. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami nantikan partisipasi Anda sesaat lagi. Dibuka lowongan kerja dan gaji di atas UMR. Wah, bagus ini. Share Akan ada ledakan bom tahun depan. Gempa bumi menyebabkan dunia kiamat. Hah? Serem banget nih. Share di grup. Ujung jari Anda bisa berurusan dengan hukum loh. Penyebar hoaks atau berita bohong bisa terancam Undang-Undang ITE dengan pidana penjara selama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, saring sebelum Anda sharing ya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Dede, buntu mi sedeng. Bu Ani, jangan buang sampah di selokan, Bu. Tidak apa-apa, Bu Lis. Hujan deras, nanti kan di bawah air. Ada apa ini, Ibu-Ibu? Hujan-hujan kok gerumpih? Pak RT, mau kemana hujan-hujan? Ya, lihat selokan kita, Bu. Airnya lancar di mengalir. Ini kok masih ada sampah? Sebentar juga tidak ada, Pak. Nanti dibawa air pergi. Bukan begitu, Bu Ani. Biasakan buang sampah jangan di selokan. Kita tidak mau kan, Bu, kebanjiran seperti minggu lalu akibat selokan yang buntu? Ya, mari bersama-sama menjaga lingkungan supaya bersih dan indah. Lingkungan bersih, keluarga sehat, anak-anak lebih berprestasi. Lampu kuning. Dikit lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol.
lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning gaspol. Nggak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati. Tapi tadi kan ayah gaspol. Anak adalah peniru yang ulung. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Bintang di langit, kelip engkau di sana, memberi cahayanya di setiap insan. Malam yang dingin, ku harap engkau datang, memberi kerinduan di sela mimpi-mimpinya. Melangkah sendiri di tengah gelap malam, hanya untuk mencuri jatuh sinaran. Tak terasa sang waktu melewati hidupnya, tanda pagi menjelang mengganti malam. Oh bintang tetaplah, pastikan cahayanya, sinari langkahku setiap saat. Bintang pun tersenyum, dengarkan cintaku, berikan kecupan seluruhnya. Bintang di langit, kelip engkau di sana, memberi cahayanya di setiap insan. Malam yang dingin, ku harap engkau datang, memberi kerinduan sela mimpi-mimpinya. Melangkah sendiri di tengah gelap malam, hanya untuk mencuri jatuh sinaran. Tak terasa sang waktu melewati hidupnya, tanda pagi menjelang mengganti malam. Oh bintang tetaplah, pastikan cahayanya, sinari langkahku setiap saat. Bintang pun tersenyum, dengarkan cintaku, berikan kecupan seluruhnya. Bintang di langit, kelip engkau di sana, memberi cahayanya di setiap insan. Malam yang dingin, ku harap engkau datang, memberi kerinduan sela mimpi-mimpinya. Oh bintang tetaplah, pastikan cahayanya, sinari langkahku setiap saat. Bintang pun tersenyum, dengarkan cintaku, berikan kecupan seluruhnya. Bintang di langit, kelip engkau di sana, memberi cahayanya di setiap insan. Malam yang dingin, ku harap engkau datang, memberi kerinduan di sela mimpi-mimpinya. Bintang di langit, kelip engkau di sana, memberi cahayanya di setiap insan. Malam yang dingin, ku harap engkau memberikan kerinduan di sela mimpi-mimpinya. Lintas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi di sesi opini publik. Dan kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami tentunya terkait penghapusan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA. Dan ada kurikulum baru di 2022 ini yang mana nantinya kurikulum ini dirancang untuk memberi ruang lebih banyak bagi pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Dan di jenjang SMA, kesempatan pada siswa diberikan untuk menekuni minatnya secara lebih fleksibel.
tidak ada lagi pengkotakan dalam jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Siswa kelas 11 dan 12 akan boleh meramu sendiri, memilih sendiri kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya, bisa dari jurusan IPA, IPS, dan bahasa ya. Ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda. Terputus boleh dicoba kembali di 0821344 kali 9440. Nah, bagaimana pendengar komentar Anda, setujukah dengan penghapusan sistem penjurusan IPA IPS tapi nantinya di kelas 11 dan 12 siswa bisa diperbolehkan memilih ya mata pelajaran dari jurusan IPA, IPS atau bahasa yang disukai, yang sejalan dengan minat dan rencana karirnya. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Pak Wibisono di Makassar. Ya. Silakan Pak Wibi. Begini ya, kan itu kalau kelas 1 SMA, nanti naik kelas 2, itu kan sudah disuruh memilih jurusan apa, IPS atau IPA. Ini nantinya tidak seperti itu lagi Pak Wibi. Iya kan, saya kira sama saja lah ya. Kelas 2 nanti kan disuruh diminta untuk memilih jurusan, begitu kan? Ini nanti tidak ada lagi IPA IPS bahasa penjurusannya, yang IPA IPA semua pelajarannya IPS IPS semua. Nanti siswa akan diberi kebebasan mau pilih mata pelajaran dari IPA boleh, gabung dengan IPS boleh, gabung dengan bahasa boleh. Mana yang disukai nantinya di situ? Ya begini ya, kalau bagi saya yang sudah baik sekarang ini yang dirubah-rubah lagi. Kan sering orang mengatakan ganti menteri ganti kebijakan. Ya. Ya, kita ingat dulu kurikulum 13 dipaksakan oleh pemerintah waktu itu. Akhirnya jadi polemik, dibatalkan lagi. Dulu juga ada sekolah unggulan, jadi polemik lagi. Itu program pemerintah itu. Nah, ternyata setelah diuji di apa namanya, antara yang unggulan dengan yang non unggulan di siswanya diadu dalam arti kata kepintarannya. Ternyata yang non unggulan lebih unggul daripada yang unggulan, sehingga dihapus lagi. Karena sekolah non unggulan dengan unggulan itu siswanya tidak bisa dibeda-bedakan. Yang non unggulan kadang-kadang lebih pintar daripada yang unggulan. Ini kurikulum begini dirubah lagi. Saya yakin ini nanti kalau sudah berjalan sekian bulan, sekian tahun, ganti menteri pasti akan diganti lagi kebijakan. Menimbulkan polemik di lapangan, di sekolah. Karena kebijakan pemerintah itu yang berganti-ganti itu kadang-kadang membuat orang tua, siswa atau guru bingung. Baru sekian bulan sudah diganti lagi, sekian bulan diganti lagi. Jadi menurut pendapat saya yang sudah baik ya ditingkatkan kualitasnya. Dan menurut Pak Wibi sudah baik sekarang dengan sistem sekarang? Kalau menurut saya sudah baik ya. Buktinya tidak ada polemik di lapangan, tidak ada polemik di sekolah, aman-aman saja. Dulu waktu zamannya pemerintahan Orde Baru itu tidak pernah diganti-ganti itu kurikulum. Dan juga baik dilihat, tidak ada ini problem masalah segala macam. Ya. Nanti setelah pemerintahan akhir ini ada kurikulum 13, ada unggulan non unggulan. Karena muncul lagi nih seperti ini. Saya yakin ini tidak akan bertahan lama. Pokoknya kalau sudah ganti menteri pasti ganti kebijakan. Itu yang sering terjadi. Makasih. Baik, terima kasih Pak Wibisono di Makassar juga sudah menyampaikan pendapat Anda. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di 0821344 kali 9440 ya, dan ini dalam kurikulum 2022 yang terbaru dijelaskan bahwa penjurusan IPA, IPS, bahasa akan dihapus ya, seperti yang diterapkan bertahun-tahun bahwa jenjang SMA memiliki penjurusan di kelas 11 dan 12 yakni IPA, IPS dan bahasa. Nah, di edaran yang baru pendengar bahwa di kelas 10 nantinya siswa diwajibkan untuk mempersiapkan mata pelajaran apa yang nanti akan diambil di kelas 11 karena nanti ini ada bisa memilih begitu ya pelajaran dari kelompok mata pelajaran IPA, IPS, bahasa dan keterampilan vokasi. Anda yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu partisipasi Anda. Ada Pak Asdan di Talak Salapang. Terima kasih Pak Asdan
sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, Pak Asdan di Talak Salapang, menyampaikan komentar soal rencana dihapuskannya penjurusan di tingkat SMA. Menurut Pak Asdan sama dengan bencana atau bom waktu. Lihat saja kalau tidak jelas kurikulum, dan harusnya perjelas dulu kurikulum yang baru seperti apa. Terima kasih Pak Asdan sudah menyampaikan juga komentar Anda di 082134 kali 9440. Ada komentar masyarakat lainnya berharap kepada Menteri kalau kurikulum berubah, dikembalikan mata pelajaran PMP, itu paling akurat untuk mendidik siswa berkarakter dengan mengajarkan butir-butir Pancasila. Kemudian komentar warga lainnya, komentar netizen, ada Erianto. Bahasa Inggris dan IT menurut saya sudah harus menjadi mata pelajaran wajib yang harus diambil nanti oleh siswa di kurikulum terbaru. Bahasa Inggris dan IT untuk menghadapi persaingan global dan mendukung keahlian-keahlian yang kita punya. Kemudian ada Pak Putra, konsep kurikulum ini bagus, kurikulum terbaru 2022 dan sangat relevan dengan perkembangan global. Masalahnya, apakah sumber daya manusia atau guru di Indonesia mampu menerapkan ini? Bukannya pesimis, mari kita lihat kenyataan sumber daya guru di Indonesia. KBK, KTSP, K13 saja tidak berjalan dengan baik dan guru banyak yang mengajar dengan cara yang konvensional. Dan berharap agar anak-anak, orang tuanya dan guru tidak dijadikan sebagai kelinci percobaan hasil dari kurikulum. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyampaikan komentar-komentar Anda terkait penghapusan sistem penjurusan di SMA. Kemudian kami bacakan komentar selanjutnya yang bergabung melalui pesan singkat di 082134 kali 9440. Ini tadi Pak Asdan ya yang ada di Talak Salapang. Terima kasih Pak Asdan sudah bergabung bersama kami, dan pendengar kami cukupkan hingga di sini menemani Anda di sesi opini publik. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah berkomentar, baik itu melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440 atau juga melalui WhatsApp dan di kolom komentar YouTube dan Facebook Pro 1 RRI Makassar. Pendengar tetap bersama kami. Kami akan hadirkan sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita Pro 3 RRI. Namun kami bacakan dulu, ada Pak Kiki yang ada di Sinjai bergabung melalui Facebook Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih Pak Kiki sudah menyaksikan streaming kami pagi hari ini. Pak Kiki menyampaikan kurikulum 2013 belum genap 10 tahun. Sekarang akan diubah lagi. Entah sampai kapan sistem pendidikan kita benar-benar baku dan tidak hanya sekedar uji coba dan mengikuti kemauan pemegang kekuasaan. Salam sehat dan sukses untuk semuanya. Terima kasih Pak Kiki di Sinjai, tetap sehat dan selamat melanjutkan aktivitasnya pagi hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, sesaat kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini untuk Anda dalam Warta Berita. Tetaplah bersama kami.